Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabatnya LBM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah merupakan salah satu istilah dalam khazanah Islam yang merujuk pada orang-orang utusan Allah. Adapun misi seorang wali Allah yaitu mengajak dan membimbing manusia untuk beriman kepada Allah serta mengikuti syariat Rasulullah SAW. Wali Allah adalah orang yang memiliki iman sempurna kepada Allah, kepada Rasul dan hari akhir. Wali Allah juga selalu memelihara diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Mereka termasuk ke dalam orang-orang yang terjaga dalam artian maksum dari segala dosa dan kesalahan. Selain itu, mereka juga mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala berupa mukjizat yang hanya dimilikinya. Tingkatan wali setelah para nabi dan rasul yaitu para sahabat yang mengamalkan kitab dan sunnah Rasulullah. Selanjutnya orang-orang sesudah mereka sampai saat ini yang memiliki sifat-sifat tertentu yang disebut dengan wali Allah. Wali Allah itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwan fillah, ada penjelasan dan ada tanda-tanda orang ini menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya sebutkan tanda-tandanya, semoga ikhwan fillah bisa termasuk dan kita semua termasuk di dalamnya. Yang belum bergabung di channel LBM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Ada 10 sifat wali Allah menurut kitab Tanbihul Ghafirin, yang mana di dalam kitab At-Tanbihul Ghafilin karya Imam Samarqandi Al-Hanafi, yang mana dijelaskan dalam kitab itu, tanda yang pertama wali Allah adalah hatinya yang bersih. Wali Allah selalu beristiqomah dalam menjaga diri dari berbagai hal negatif yang dapat mengotori hatinya, seperti berprasangka buruk, ghibah, menggunjing dan lain-lainnya. Jika tidak sengaja melakukan kesalahan, mereka akan langsung bertobat dan memperbanyak istighfar untuk menjaga kesucian hatinya. Wali Allah yang kedua tandanya adalah dermawan dalam urusan dunia. Wali Allah juga memiliki sifat dermawan dalam perkara dunia. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas memberi, menolong, serta mengorbankan harta dan jiwa raganya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gemar bersedekah, gemar membantu orang-orang yang membutuhkan. 3. Ucapannya selalu benar. Wali Allah memiliki ucapan yang selalu benar dan dapat dipercaya. Mereka tidak pernah menyampaikan suatu kebohongan apalagi tipuan. Sifat jujur ini melambangkan kelurusan hati dan jiwanya dalam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang selalu benar dalam ucapannya itu menjadi tanda akan seseorang itu menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rendah hati. Wali Allah akan selalu membuat batasan agar dirinya tidak terjerumus ke dalam prasangkaan angkuh, sombong atau tinggi hati. Mereka memiliki sifat rendah hati dan menyadari bahwa dirinya sama saja dengan manusia lain. Wali Allah itu tidak akan merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain. Yang kelima, tabah menghadapi kesulitan. Wali Allah akan tetap tabah dan sabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Sifat ini juga membentengi dirinya dari amarah terhadap sesuatu yang menimpa hidupnya. Mereka tidak akan mengeluh, melainkan berdoa, bersabar dan berikhtiar untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Yang keenam, dia akan menangis dalam kesunyian. Meski wali Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, mereka tetap akan mencari celah untuk kesalahan yang ada pada dirinya sendiri.
Di waktu sendiri ia biasanya menangis dan memohon ampun kepada Allah SWT atas segala hal-hal yang ia sesali. Kemudian ikhwan fillah, yang ketujuh, suka memberi nasihat kepada sesama manusia. Wali Allah adalah orang-orang yang gemar menebar kebaikan dan mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Mereka juga senang memberi nasihat positif kepada sesama manusia dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan wali Allah itu akan menerima apabila dinasihati oleh orang lain, dan dia tidak akan pernah tersinggung ketika dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja dan ada orang lain yang mengingatkannya. Yang kedelapan, sayang kepada sesama. Sayang kepada sesama merupakan sifat yang sangat terpuji. Sifat ini sangat istimewa karena tidak semua orang memilikinya. Wali Allah tidak pernah membenci orang-orang tertentu. Ia selalu menolong dan berbuat baik atas dasar kasih sayang sama manusia. Bahkan Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah makhluk-makhluk yang ada di dunia, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi orang-orang yang menebar kasih sayang. Man yarham yurham wa man lam yarham lam yurham. Barang siapa yang menyayangi maka dia akan disayangi, dan barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi, entah oleh Allah ataupun manusia. Tanda yang kesembilan adalah dia selalu bertafakur tentang kebinasaan. Wali Allah adalah orang yang gemar bertafakur atau merenungi segala kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Dengan bertafakur, kualitas iman dan ketakwaan mereka akan semakin meningkat. Bahkan ikhwan fillah, bertafakur itu adalah salah satu ibadah. Bahkan bertafakur satu sa'ah lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Rasulullah bersabda di dalam kitab Syu'abul Iman, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Bertafakur satu sa'ah lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Maka bertafakur diperintah oleh Rasulullah SAW, tafakuru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Bertafakurlah dalam penciptaan makhluk-makhluk Allah, jangan bertafakur pada zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan di dalam surah Ad-Dariyah bahwa di muka bumi banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita pikirkan, yaitu bertafakur. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kita juga banyak kekuasaan-kekuasaan Allah yang harus kita renungi, yang harus kita pikirkan, yang harus kita bertafakur dari keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ke-10 adalah mengambil hikmah dari segala peristiwa. Wali Allah selalu percaya bahwa segala peristiwa di dunia ini pasti ada hikmahnya. Mereka selalu mencari pelajaran yang dapat diambil dari setiap kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Bahkan ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini pasti ada hikmahnya. Maka dengan itu tanda wali Allah nomor ke-10 adalah mengambil hikmah dari segala peristiwa. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di dalamnya, dan jika ada sifat-sifat ini maka bersyukurlah dan berbahagialah. Semoga kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.